yang akan memaparkan dan mensimulasikan model pembelajaran non-direktif yang beranggotakan Saya Rizky Aditya. saya Yani Hariswani, saya Yunisa, Saya Iberia, saya Aminatu Azkia, saya Anwarsari, saya Rita Ismiatul Aulianti, saya Nurjana, saya Kaisa Zaleta Maharani. Saya Tasri Mulyadi. Kami akan membawakan model pembelajaran non-direktif. Simak video kami. Model pembelajaran non-direktif atau yang dikenal juga sebagai model pembelajaran tidak langsung adalah proses belajar yang membantu peserta didik untuk memahami dan mengembangkan dirinya tanpa terlalu banyak arahan dari guru. Model ini dikemukakan oleh Carl Rogers, seorang tokoh psikologi humanistik. Menurut Rogers, pembelajaran seharusnya berpusat pada hubungannya manusiawi antara guru dan siswa, bukan hanya pada penyampaian materi pelajaran. Nah, dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang nyaman, terbuka, dan memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi ide-ide serta pengalaman pribadi mereka. Adapun karakteristik model pembelajaran non-direktif yang kami tarik kesimpulan dari menurut beberapa ahli, yaitu menurut Amin 2021, kemudian menurut Prestia dalam Salamuddin dan Nur Zakia 2023, menurut Lutfia 2019, serta pandangan Carl Rogers. Karakteristik model pembelajaran non-direktif ini yaitu yang pertama, pembelajaran bersifat sebagai terapi dan proses pengembangan diri siswa, bukan sekedar transfer pengetahuan. Yang kedua, yaitu terjalin hubungan manusia yang positif antara guru dan siswa, ditandai dengan empati, kemudian keterbukaan, dan saling menghargai antara guru dan siswa. Yang ketiga, yaitu berpusat pada siswa, bukan pada isi pelajaran, atau guru sebagai sumber utama. Yang keempat, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, bukan pengarah, yang membantu siswa mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Yang kelima, yaitu guru dan siswa bekerja sama dalam suasana pembelajaran yang bersahabat dan penuh kepercayaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan karakteristik yang disebutkan oleh Ambarsari. Yang keenam, mendorong siswa untuk bebas mengungkapkan perasaan dan pendapatnya sendiri. Guru mendengarkan dan menghargai setiap ungkapan tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, siswa didorong untuk menelusuri masalah yang dihadapi, menjelaskan persoalan, serta mencari solusi secara mandiri. Dengan dukungan guru. Yang kedelapan, mengembangkan wawasan dan pemahaman siswa melalui diskusi dan refleksi terhadap permasalahan yang mereka alami. Selanjutnya, yang kesembilan, itu ialah membantu siswa merencanakan dan mengambil keputusan sendiri dalam proses belajar, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri dan kemandirian mereka. Yang terakhir, yang ke-10, memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir, mengevaluasi, dan mengambil alih rasa tanggung jawab tersebut. Di setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan, dan di model pembelajaran non-direktif ini memiliki 5 kelebihan. Yang pertama, untuk membentuk dan mengembangkan konsep belajar peserta didik agar dapat mengerti mengenai konsep ide-ide dengan lebih baik. Yang kedua, untuk membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses pembelajaran yang baru. Yang ketiga, untuk mendorong peserta didik agar dapat berpikir dan bekerja sesuai inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, objektif, dan terbuka. Keempat, dapat membantu mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan kepada peserta didik agar dapat belajar mandiri. Nah, selanjutnya kekurangan dari pembelajaran non-direktif ini yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Di mana karena siswa belajar secara mandiri mulai dari investigasi, pemecahan masalah, dan juga penemuan konsep, yang pasti membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan guru menjelaskannya sendiri. Selanjutnya itu adalah latar belakang studi yang berbeda. Banyak latar belakang studi yang berbeda, mulai dari ekonomi dan juga lainnya, itu pasti membutuhkan tenaga ekstra dari seorang guru sendiri. Ketiga, itu sulit diterapkan bagi siswa yang pasif. Nah, bagi siswa yang kurang motivasi dan juga inisiatif dalam belajar, ia pasti mengalami kesulitan dalam pembelajaran direktif ini. Yang keempat, yaitu adalah keterbatasan sumber daya. Nah, terkadang guru kurang dalam menyiapkan peralatan yang berfungsi untuk melancarkan pembelajaran direktif ini. Nah, yang terakhir, peran guru lebih kompleks. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga guru sebagai fasilitator dan juga motivator yang mendukung siswa untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan model pembelajaran non-direktif. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan juga memulai pembelajaran dengan suasana yang terbuka dan nyaman. Selanjutnya, guru melakukan presensi kehadiran peserta didik, membangun suasana emosional yang positif, melakukan ice breaking, dan juga melakukan doa sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan persepsi dengan mengaitkan materi
Selanjutnya, guru menegaskan bahwa pada pembelajaran kali ini itu akan menggunakan model pembelajaran non-direktif di mana siswa itu berperan aktif dan guru menjadi fasilitator. Baik, di sini saya akan menjelaskan kegiatan inti dari penerapan langkah-langkah modul pelajaran direktif. Yang pertama, guru memilih topik yang relevan dan menarik untuk dibahas dalam kelas, sehingga siswa dapat memahami konsep yang diajarkan dalam konteks yang nyata. Yang kedua, cek pemahaman. Nah, jadi guru mengetahui apa yang sudah diketahui oleh siswa tentang topik tersebut, sehingga guru dapat memahami pengetahuan awal siswa dan menyesuaikan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, diskusi. Jadi siswa diberi kesempatan untuk berbagi pendapat dan ide-ide mereka tentang topik yang dibahas, sehingga mereka dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat dan kelima, guru akan mengaitkan hukum permintaan dan penawaran. 6. Diskusi kelompok. Jadi siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas topik yang dibahas, sehingga mereka dapat bekerja sama, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Yang ketujuh, bantuan guru. Guru membantu dan memberikan dukungan kepada siswa selama proses belajar, sehingga mereka nyaman dan termotivasi untuk belajar. Yang terakhir, presentasi. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka, sehingga mereka dapat berbagi pengetahuan dan ide-ide mereka tentang topik tersebut. Adapun langkah-langkah penutup yaitu yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa menyimpulkan dari pembahasan dua arah antara guru dan peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu guru menegaskan kembali konsep utama yaitu hukum permintaan penawaran dan keseimbangan harga. Yang ketiga, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat, yaitu guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikumpulkan minggu depan. Dan yang kelima, yaitu guru memberikan apresiasi atas partisipasi aktif siswa dan menutup pembelajaran dengan salam. Model non-directive teaching termasuk ke dalam rumpun personal karena berdasarkan pada teori Silent Center Karl-Rogers. Teori ini menekankan hubungan positif antara guru dan peserta didik melalui interaksi hangat dan saling menghargai yang mendorong perkembangan optimal individu dan sebaiknya berorientasi antar sesama manusia yang saling mendukung, tidak hanya sekedar menyampaikan materi di dalam kelas saja. Model non-direktif termasuk pada model pembelajaran personal karena keduanya sama-sama menetapkan siswa pada pusat pembelajaran, seperti menekankan kepribadian siswa, terus mengutamakan antar hubungan manusia. Dalam penerapan ketika guru membangun hubungan positif seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang, maka aspek personal akan tumbuh. Jalan dengan filosofi model pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum dimulai, menurut kalian gimana sih biar belajar itu nggak membosanin? Karena biasanya kan pagi-pagi kalian udah loyo. Bu, kalau suasana terlebih dahulu ya. Siapa ini yang nggak masuk? Iya, Bu. Ibu sebut siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika ibu tepuk sore, kalian tepuk 3 kali. Jika ibu bilang malam, kalian tidak bertepuk. Setuju? Setuju. Selamat pagi. Selamat malam. Sekarang kita bahas sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Anak-anak, ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Masih. Tentang materi apa kita minggu kemarin? Ada yang tahu apa hubungannya dengan materi minggu ini? Tentang materi permintaan dan penawaran. Dari materi ini, kalian diharapkan mencapai tujuan, yaitu dapat mendeskripsikan apa itu permintaan dan penawaran, dapat mendefinisikan apa itu permintaan dan penawaran, dapat mengidentifikasikan apa itu faktor-faktor permintaan dan penawaran, dan menganalisis apa saja permintaan dan penawaran serta dari pasar keseimbangan. Nah, jadi untuk mencapai mata pembelajaran ini, ibu akan menggunakan model pembelajaran non-direktif, di mana ibu hanya seorang guru adalah seorang fasilitator, dan artinya kalianlah yang akan lebih aktif di pelajaran ini. Baik, Bu.
Jadi Ibu akan menjelaskan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan kita, yaitu kenaikan harga cabai. Ada yang pernah dengar tentang permasalahan ini? Kira-kira kalau misalnya Idul Adha itu kebanyakan cabai itu naik atau turun harganya? Naik. Si petani ketika harga cabai itu naik akan menanam lebih banyak. Ya betul. Jadi petani itu akan menambah penanaman di kebunnya. Kalau menurut Ambar, apa sih yang membuat cabai itu harganya bisa naik? Mungkin karena gagal panen, Bu. Contohnya itu seperti faktor cuaca yang menyebabkan banjir berkepanjangan ataupun kemarau berkepanjangan dan lain-lain. Ya betul ya anak-anak. Jadi banyak sekali yang bisa menyebabkan gagal panen. Contohnya itu banjir, kemarau. Nah itu harganya itu bisa naik. Lalu apa sih yang terjadi ketika cabainya banyak yang busuk? Saya Bu, kalau misalnya cabainya banyak busuk itu pasti hasil produksinya menurun Bu. Betul ya anak-anak. Jadi kalau misalnya harga itu menurun, apakah masih banyak permintaan cabai di pasar? Sedikit Bu. Nah kalau misalnya menurut Rizky, bagaimana sih jika harga produksi itu menurun? Nah, kalau menurut saya permintaan itu akan tinggi Bu, karena banyaknya permintaan yang tidak terpenuhi tadi akibat kelangkaan. Betul ya anak-anak apa yang disampaikan sama temennya. Ada yang tahu apa bunyi hukum permintaan dan penawaran? Ada yang masih ingat? Bagi Ika? Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan yaitu jika suatu harga itu naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun, begitu pula sebaliknya. Dan bunyi hukum penawaran yaitu jika suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Betul ya teman, betul ya anak-anak yang disampaikan sama temannya tadi, bahwasanya ketika cabai itu harganya naik, tetapi konsumen itu akan tetap membeli cabai tersebut. Di sini Ibu akan membagi 6 kelompok, tetapi dalam satu kelompok itu kan ada beberapa orang. Setiap orang itu akan memberikan satu saran dan pendapat, dan juga akan dikumpulkan dalam satu kelompok tersebut. Mengerti? Baik, Ibu akan memberi waktu 10 menit dari sekarang. Langsung enggak satu kelompok satu perwakilan aja. Tapi setiap kelompok itu nanti satu orang itu harus memberikan satu pendapat. Oke, paham. Sabar ya. Yang keempat itu mencari informasi diskon kalau sampai dalam jumlah besar. Artinya itu kalau misalnya harganya sudah naik, jarang sekali adanya diskon. Yang kelima menyesuaikan makanan Oleh permintaan dan penawaran. Jadi kalau barang sedikit tapi banyak yang mau, banyak yang ingin beli, maka harganya akan naik. Nah sebaliknya kalau barangnya banyak tapi yang belinya tuh sedikit, maka harganya tuh bakal turun Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Jadi kesimpulan permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana interaksi antara konsumen, distributor dan juga produsen yang dimana mereka adalah pelaku utama yang bisa menentukan harga di pasar. Sedangkan saat permintaan naik dan penawaran turun, harga cenderung naik. Ketika saat permintaan turun dan penawaran naik, harga akan turun. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian akan mencari faktor apa saja yang mempengaruhi harga pasar lokal. Nah, untuk itu kita akan mengapresiasi untuk kita semua karena kalian itu telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar hari ini. Baik, jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.